Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7. Kami akan membahas materi mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Perkenalkan, nama saya Mutia Gunawan dengan NPM 062140512637. Lalu rekan saya. Halo, perkenalkan saya Rifda Aisyah. Perkenalkan, saya Mutiara Dwi Kusnadi, NPM 062140510408. Pendahuluan kebijakan akuntansi. Pendahuluan kebijakan akuntansi berisikan tentang latar belakang dan dasar hukum kebijakan akuntansi, tujuan dan ruang lingkup kebijakan akuntansi, acuan penyusunan kebijakan akuntansi, dan gambaran kebijakan akuntansi pemerintah pusat serta ketentuan lain-lain. Kebijakan pelaporan keuangan. Kebijakan pelaporan keuangan membahas kerangka dasar berisikan A. Tujuan laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, dan arus kas. B. Tanggung jawab atas laporan keuangan. Pimpinan entitas, baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. C. Komponen laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. 2. Laporan perubahan saldo, anggaran lebih atau LPSAL. 3. Neraca. 4. Laporan operasional atau LO. 5. Laporan arus kas atau LAK. 6. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. 7. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas. Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas meliputi investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kebijakan akuntansi investasi. Investasi meliputi aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, investasi jangka pendek. Meliputi investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 bulan. Contohnya, deposito berjangka waktu, pembelian surat utang negara atau SUN, reksadana. Kedua, investasi jangka panjang, meliputi investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, yang terdiri atas 1. Investasi permanen, meliputi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang kedua, investasi non-permanen, meliputi investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Kebijakan akuntansi piutang. Piutang terbagi menjadi 2, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek terdiri dari 1. Piutang pajak. 2. Piutang bukan pajak. 3. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran atau TPA. Yang keempat, bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi TPTGR. Kelima, bagian lancar piutang jangka panjang. Yang keenam, beban dibayar di muka atau uang muka belanja. 7. Piutang BLU. 8. Piutang transfer ke daerah. Piutang jangka panjang terdiri dari 1. Piutang tagihan penjualan angsuran atau TPA. 2. Piutang tagihan TPTGR. 3. Piutang jangka panjang penerusan pinjaman. 4. Piutang jangka panjang kredit pemerintah. 5. Piutang jangka panjang lainnya.
Kebijakan akuntansi persediaan. Persediaan meliputi hasil lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan dapat terdiri dari 1. Barang habis pakai, 2. Barang tak habis pakai, 3. Barang bekas pakai. Kebijakan akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Aset tetap terdiri dari 1. Tanah, 2. Peralatan dan mesin, 3. Gedung dan bangunan, 4. Jalan, jaringan dan instalasi, 5. Aset tetap lainnya, dan 6. Konstruksi dalam pengerjaan. Kebijakan akuntansi aset lainnya. Aset lainnya meliputi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset non-lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Jenis-jenis aset tidak berwujud: 1. Goodwill, 2. Hak paten dan hak cipta, 3. Royalti, 4. Software, 5. Lisensi, 6. Hasil kajian atau penelitian, 7. Aset tidak berwujud lainnya. Kedua, kemitraan dengan pihak ketiga. Aset kerjasama atau kemitraan meliputi hasil tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama atau kemitraan. Ketiga, kas yang dibatasi dengan penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya, atau yang terkait penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 bulan. Keempat, aset lain-lain. Aset lain-lain meliputi akun yang digunakan untuk mencatat hasil aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, yang dibatasi penggunaan dan kemitraan dengan pihak ketiga. Kebijakan akuntansi kewajiban dan utang. Kewajiban meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dan masa pembayaran pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis-jenis kewajiban jangka pendek. 1. Utang transfer, 2. Utang bunga, 3. Utang kepada pihak ketiga, 4. Utang perhitungan pihak ketiga, 5. Bagian lancar utang jangka panjang, 6. Utang jangka pendek lainnya yang terdiri dari A. Pendapatan diterima di muka, B. Utang biaya, C. Kewajiban pada pihak lain. 7. Surat perbendaharaan negara, 8. Kewajiban diestimasi, 9. Kewajiban kontingensi, 10. Kewajiban masa lalu program THT atau Unfunded Past Service. Kedua, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis-jenis kewajiban jangka panjang. 1. Pinjaman luar negeri, 2. Pinjaman dalam negeri,
3. Utang obligasi atau surat utang negara. Keempat, hutang surat berharga syariah negara. Kelima, utang pembelian cicilan. Keenam, hutang jangka panjang lainnya. Ketujuh, kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum. Kebijakan akuntansi ekuitas. Aktivitas meliputi kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos 1. Ekuitas awal 2. Surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas 4. Ekuitas akhir. Kebijakan akuntansi pendapatan. Pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendapatan LO dan yang kedua pendapatan LRA. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Pendapatan perpajakan LO 2. Pendapatan PNBP LO 3. Pendapatan hibah LO. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LRA dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Pendapatan perpajakan LRA 2. Pendapatan PNBP LRA 3. Pendapatan hibah LRA. Kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat 1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 2. Terjadinya konsumsi aset 3. Timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau pengesahan dari bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah. Penyajian dan pengungkapan. Transfer keluar disajikan sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran sebagai pengeluaran negara. 2. Laporan arus kas yang dimasukkan dalam kategori arus kas keluar dari aktivitas operasi. 3. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kebijakan akuntansi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis-jenis pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 2. Pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Kebijakan akuntansi silpa atau sikpa atau sal.
Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau silpa atau sikpa meliputi selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Kebijakan akuntansi transitoris. Transaksi transitoris atau non-anggaran meliputi transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Jenis-jenisnya dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Transaksi transito, 2. Transaksi perhitungan pihak ketiga atau PFK, 3. Transaksi pemindah bukuan dan kiriman uang, 4. Transaksi koreksi kesalahan pemindah bukuan pada rekening BUN.